Oke lur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Faizi Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi semuanya, semoga urusannya diperlancar oleh Allah untuk saudaraku semuanya. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kiranya memang tidak bisa dipungkiri lagi, ya kan? Karena banyak yang meragukan, banyak yang nggak percaya lah, banyak yang meragukan juga, banyak yang nggak percaya kalau Satrop ini yang akan memimpin dunia, mercusuar dunia lur. Dipikir juga hanya memegang hanya di Nusantara. Juga banyak yang nggak percaya antara Imam Mahdi dengan Satrop itu orang yang berbeda. Banyak yang nggak percaya karena Satrop atau Imam Mahdi itu orang yang orang lain itu loh, nggak sama, bukan satu orang. Karena Imam Mahdi itu memang di Arab sana, dan Satrop ini di Nusantara, ya kan? Itu lur. Banyaknya ya memang pendapat orang kan berbeda-beda, ya kan, nggak sama. Kalau sama sih nggak mungkin ya toh. Karena kenapa? Semua itu adalah, saya ulangi, semua itu adalah nama julukan lur. Satrop itu juga nama julukannya. Kenapa dinamakan Satrop? Karena memang beliau sedang dipingit saat ini. Nanti siapapun nggak ada yang tahu, semua termasuk saya juga, semua orang, bahkan orang-orang yang spiritualnya yang tinggi juga nggak tahu atau keberadaan beliau. Ayo, kan dipinggit oleh Allah. Jadi nanti kalau sudah selesai pingitannya atau penempaannya, kalau sudah selesai ya insya Allah keluar, muncul gitu loh, dan berganti nama menjadi julukannya adalah Imam Mahdi. Tapi kenapa kok beliau berada di Arab Saudi sana waktu tawaf? Itu saya sudah jelaskan dalam video saya yang kemarin itu ada. Coba bagi saudaraku yang belum buka video dari pertama hingga saat ini, coba sampai buka, santai-santai aja nontonnya, ya kan? Sambil menikmati kopi atau bahkan merokok. Waduh, ditemani 234 kuning, mantap itu tambahan. Oke lur, lanjut. Kenapa kok bisa, ya kan, kok bisa memegang semua dunia? Kepemimpinan beliau itu mendunia. Karena saat ini kita memang dikuasai oleh kekuatan atau kekuasaan, memang kita nggak tahu, tapi ada yang mengendalikan semuanya lur, termasuk ekonomi. Kita di Nusantara ini rakyat memang istilahnya rakyat kecil kita seperti kita ini dimiskinkan, sulit mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan itu sangat sulit. Bahkan yang sarjana pun, yang lulusan sekarang atau kemarin itu sulit. Apalagi kan ada video viral itu, ya kan, berapa ribu itu yang ingin melamar pekerjaan. Ijazahnya juga banyak yang sarjana. Kalau SMA nggak laku loh. Ya kalau dulu zaman saya itu SMA masih laku, bisa daftar polisian, bisa daftar akabri. Kalau mungkin sih bisa sekarang, tapi Allah alam, pekerjaan itu sangat sulit. Tapi sekarang ini ya mentok-mentoknya kita itu ada ojol itu tok, kita cuma modal motor. Nah, kalau ada, ya kan, sulit gitu loh.
betapa sulitnya kita rakyat kecil untuk mendapatkan pekerjaan. Kan banyak itu PHK di mana-mana. Ini tuh sistemnya loh. Mereka sistemnya sudah bekerja memang sudah lama, tapi apa ya, Indonesia atau Nusantara ini pengapesannya ya toh, ya itu tadi PHK besar-besaran. Sekarang ini banyak yang menjadi pengangguran ya toh, banyak juga perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, bangkrut. Kan kasihan para pekerjanya itu, tidak kemana mereka. Ya kalau memang ada sampingan sih, kalau di rumahnya misalkan istilahnya jualan, merancang lah istilahnya kalau di sini ya, jual sembako lah seperti itu sih ya agak mending. Tapi sebagian orang kan hanya menumpukan harapannya kepada sang suami gitu. Ini loh, kita ini sebetulnya diambang kehancuran gitu loh. Kita rakyat miskin, kita orang-orang jelata ya toh, itu sangat-sangat semakin sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan. Memang kalau kita kalau memang sih di antara teman-teman saudaraku mempunyai pekerjaan sendiri, usaha sendiri, ya alhamdulillah. Tapi coba lihat sekeliling kita, banyak yang menjadi pengangguran atau apa, kan kasihan. Apalagi sudah berkeluarga, punya anak, coba ya kan, betapa menderitanya ya kan, mencari sesuap nasi makan. Waduh, makanya banyak-banyak begal-begal atau apa, ya Allah alam juga, itu kan juga melanggar hukum yang harus dihukum juga ya kan. Ini memang kalau memang dilihat sih, tapi bagi orang-orang yang mampu punya pekerjaan nyaman ya mungkin berbeda gitu loh. Tapi cobalah sekali lagi, lihatlah sekitarnya ya kan, banyak pengangguran, sulit mencari pekerjaan saat ini. Ya itulah tuh sekarang ini, apalagi yang terjadi di Batu Ampat ya, tambangan nikel yang sudah dihentikan itu, alhamdulillah ya kan. Uang penduduk sana aja waktu pembangunan aja nggak kebagian apa ya, kan biasanya kan kalau penambang di sekitar kita kan dimakmurkan di sekitarnya, itu mana nggak ada, malah lingkungan semuanya rusak. Wis habislah kita sebetulnya lur. Kalau ditelusuri lebih dalam sih kita ini habis. Bahkan kalau saya pakai hitungan persen, tinggal 10%, sangat sulit tuh. Sangat-sangat sulit. Ini saya maaf agak terlambat memang merasakan semua yang dibawa rasa nasib dengan saya, dengan kita yang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, yang cukup untuk menghidupi keluarga. Kita cukup untuk sehari makan itu alhamdulillah. Kita nggak sempat memikirkan beli yang lain, kita sibuk memikirkan untuk makan hari ini, besok cari lagi ya kan, ya seperti itu lur. Memang ya bagaimana lagi, kita sangat mengharapkan kepemimpinan beliau ini akan turun. Semoga Allah disegerakan lur, jadi nggak separah seperti ini. Entah, saya juga kayak seperti ada rasa putus asa. Memang saya akui ada sedikit putus asa karena melihat semuanya rakyat kita, kok rakyat kita sih, rakyat kecil seperti kita ini kesusahan itu aja lur. Pengangguran makin banyak itu lur. Ya bagaimana lagi, memang sudah saatnya. Kalau dilihat dari ini sekarang ini, bagi saya sih memang sudah saatnya beliau muncul. Bagaimana dengan pendapat saudaraku yang lain? Monggo komen di kolom komentar. Apakah memang waktunya sekarang ini beliau muncul? Apakah masih belum?
Monggo komen di kolom komentar. Karena ya itu tadi lur, sangat-sangat mengharapkan kehadiran beliau di sekitar kita. Memang sih